Ahmad Anugrah Firmansyah. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan pokok-pokok permohonannya saja. Ya. Dan terhadap bagian-bagian yang tidak saya bacakan, mohon dianggap telah dibacakan. Pemohon mengajukan permohonan uji material pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, kedudukan hukum. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia beragama Islam yang selama 2 tahun terakhir menjalin hubungan dengan seorang perempuan warga negara Indonesia beragama Kristen. Hubungan tersebut dijalani dengan saling menghormati keyakinan masing-masing, saling mengenal antar keluarga, serta komitmen untuk melangsungkan perkawinan. Hak-hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir mengenai pencatatan perkawinan antar agama yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Ketentuan akuo dimaknai sebagai larangan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan berbeda, bahwa seolah-olah hanya perkawinan seagama saja yang dapat dicatatkan. Penafsiran demikian berimplikasi langsung pada tertutupnya akses pencatatan perkawinan antar agama. Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik dan aktual. Akibat ketentuan akuo menyebabkan pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang memiliki agama berbeda. Kerugian yang dialami pemohon semakin nyata setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang pada pokoknya berisi larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan pencatatan perkawinan antar agama. Selanjutnya, alasan-alasan permohonan. Pemohon menyadari objek permohonan pengujian pasal akuo sudah pernah dilakukan pengujiannya di hadapan Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan nomor 68/PU/12 Romawi /2014 dan putusan nomor 24/PU/20 Romawi /2022. Namun terdapat dasar pengujian dan alasan konstitusional yang berbeda dari permohonan sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat pemohon uraikan sebagai berikut. 1. Perbedaan pendekatan dan sudut pandang. Pemohon sebelumnya berfokus pada keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan perbedaan tafsir agama dalam kerangka hak kebebasan beragama. Adapun permohonan akuo menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu berfokus pada ketidakjelasan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan asas negara hukum dan asas kepastian hukum. Kedua, perbedaan dasar pengujian atau batu uji. Ketiga, adanya fakta hukum baru atau novum. Permohonan akuo diajukan setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. 4. Kerugian konstitusional. Pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan potensial berkelanjutan yang berbeda dari permohonan sebelumnya. Sejak dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI tahun 1900. Itu nggak usah itu ya. Oh ya. Baik, Yang Mulia. Apalagi poinnya? Ketentuan tentang administrasi kependudukan sebenarnya telah membuka ruang bagi pencatatan perkawinan antar agama melalui penetapan pengadilan. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini diterapkan secara tidak konsisten oleh pengadilan, di mana terdapat pengadilan yang mengabulkan penetapan pencatatan perkawinan antar agama, sementara terdapat pula pengadilan yang menolak. Adanya ketidakkonsistenan penetapan pengadilan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum mengenai pencatatan perkawinan antar agama, sehingga hak warga negara sangat bergantung pada interpretasi hakim. Akibat ketidakjelasan tersebut, negara menafsirkan pasal akuo secara berbeda-beda yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan perlakuan hukum terhadap warga negara yang berada dalam kondisi serupa. Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas berbagai suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan yang hidup berdampingan sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemajemukan tersebut bukan hanya sebagai realitas sosiologis, tetapi juga merupakan bagian dari identitas konstitusional bangsa Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki lebih dari 1.200 suku bangsa, 694 bahasa, dan 6 agama yang diakui negara, serta 154 aliran agama penghayat kepercayaan. Realitas kemajemukan tersebut membentuk interaksi sosial antar warga negara di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hubungan personal yang kemudian berlanjut pada ikatan perkawinan. Pada titik inilah perkawinan antar agama muncul sebagai sebuah keniscayaan, sebuah konsekuensi logis dan alamiah dari kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Perkawinan antar pasangan dengan agama yang sama sering dianggap sebagai perkawinan yang ideal. Namun demikian, cinta tidak pernah bisa direncanakan. Seringkali, interaksi sosial antar warga negara melampaui sekat-sekat agama, suku, maupun budaya. Sementara itu, di kehidupan yang hanya dijalani sekali ini, setiap orang berharap untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan pilihannya. Berdasarkan data Indonesian Conference on Religion and Peace atau ICRP, mencatat sebanyak 1.655 pasangan yang melangsungkan perkawinan antar agama dalam periode 2005 hingga Juli 2023. Selanjutnya, hasil penelitian Nur Yamin Aini, Aryani Utomo, dan Peter McDonald tahun 2019 dalam jurnal Interreligious Marriage in Indonesia dengan menggunakan sensus penduduk BPS tahun 2010 terhadap 40 juta pasangan suami istri yang tinggal bersama atau co-resident married couples. Dari total tersebut, peneliti menemukan sebanyak 228.778 pasangan memiliki agama yang berbeda dengan pasangannya. Dengan demikian, keberadaan warga negara yang hidup dengan pasangan yang berbeda agama adalah realitas sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, keberagaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia harus dijadikan dasar pertimbangan bagi negara untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan agama. Keberadaan SEMA tersebut menjadi alasan kuat dan relevan bagi Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali konstitusionalitas Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan karena tafsir dan penerapan norma AKUO telah menutup pencatatan perkawinan antar agama yang sebelumnya masih dapat ditempuh melalui penetapan pengadilan. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi atau the guardian of the Constitution, dan juga sebagai penafsir konstitusi, the final interpreter of the Constitution. Artinya, hanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan bersifat final dan mengikat untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap undang-undang. Pokok persoalan konstitusionalitas pasal AKUO bukan terletak pada penentuan sah atau tidaknya perkawinan menurut agama, yang mana merupakan domain lembaga dan organisasi keagamaan, melainkan pada ketidakpastian peran negara dalam mencatat perkawinan antar agama. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Tanpa adanya tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi, ketidakjelasan pasal AKUO mengakibatkan perkawinan antar agama tidak dapat dicatatkan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan, atau selama SEMA nomor 2 tahun 2023 tidak dicabut. Akibatnya, warga negara yang memiliki pasangan dengan agama yang berbeda akan selamanya berada dalam keadaan tanpa kepastian hukum. Oke, petitum. Baik, selanjutnya petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan AKUO untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan AKUO tidak dijadikan dasar hukum oleh pengadilan untuk menolak
permohonan penetapan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. 3. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional dengan menyatakan konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional. Diartikan bahwa ketentuan aquo tidak dijadikan dasar hukum oleh pengadilan untuk menolak permohonan penetapan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian pokok-pokok permohonan disampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kami membuktikan bahwa saudara itu akan menikah dengan orang beda agama itu? Karena itu kan dalil legal standing tadi kan? Betul, Yang Mulia. Bagaimana caranya kami membuktikan? Ini kan soal legal standing ini. Saya komitmen untuk menikah tapi dengan adanya ketentuan. Bukan, kami bisa membuktikan bahwa saudara itu akan menikah itu apa? Bagaimana caranya membuktikan? Atau bukti apa yang bisa disodorkan ke kami? Gitu. Bukti seperti apa, Yang Mulia? Iya kan tadi dikatakan bahwa punya pasangan beda agama dan segala macam. Benar. Karena itu disebutkan kan harusnya dibuktikan. Ada buktinya nggak? Mungkin bukti berupa pesan atau Enggak tahu lah apa yang bisa. Yang penting Anda berupaya untuk membuktikan itu kepada kami ya, untuk baik, meneguhkan legal standingnya. Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan.